Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan isu global yang terjadi di belahan dunia. Tentunya bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana pasukan Israel melakukan penyerbuan ke kota Tulkam di tepi barat dan menangkap sejumlah warga Palestina. Ketegangan di wilayah tersebut kian meningkat sejak 7 Oktober 2023. Pasukan Israel menggempur kota Tulkarm di tepi barat pada Kamis 11 September 2025 dan menangkap sejumlah warga Palestina. Rekaman video menunjukkan puluhan warga Palestina berjalan dalam barisan panjang dengan tangan di bahu orang di depannya. Mereka dikawal oleh pasukan Israel. Kendaraan militer dan buldozer juga terlihat di lokasi. Pasukan pertahanan Israel menyatakan pihaknya mengepung kota dan memasang penghalang serta pos pemeriksaan usai sebuah kendaraan Israel terkena ledakan di dekat pagar pengaman yang mengakibatkan 2 tentara luka. Media lokal melaporkan pasukan Israel menerapkan jam malam di kota Tulkarm seiring operasi penangkapan secara luas. Laporan lain menyebutkan pasukan Israel menggelar penggerebekan di toko dan kafe di wilayah barat kota. Sejumlah warga ditangkap dan digiring dengan berjalan kaki menuju pos militer Nitzani Oz. Penyerbuan harian di Tulkarm dan Nur Sham dikabarkan sudah berlangsung selama 288 hari. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 759 warga Palestina tewas di tangan pasukan atau pemukim Israel menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, NATO menggelar pertemuan darurat menyusul masuknya sejumlah drone Rusia ke wilayah udara Polandia yang juga merupakan bagian dari aliansi. Pesawat tempur Polandia dan Belanda menembak jatuh beberapa drone tersebut. Konsultasi di markas besar NATO ini berlangsung dalam pertemuan rutin Dewan Atlantik Utara yang diakui 32 negara anggota. Namun Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan pembahasan dilakukan berdasarkan pasal 4 dari Traktat Pendirian NATO tahun 1949. Pasal 4 sendiri merupakan artikel terpendek dari 14 pasal dalam traktat yang isinya menyebut bahwa negara anggota akan berkonsultasi bersama jika salah satu merasa terancam dalam hal integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan. Menurut analis Bob Dean dari lembaga think tank Clingendael di Den Haag, pasal 4 dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman bersama di dalam aliansi menghadapi ancaman eksternal. Mekanisme ini memungkinkan setiap negara anggota mengajukan isu mendesak ke dalam agenda Dewan Atlantik Utara. Insiden di Polandia ini terjadi 3 hari setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak perang dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi di Kuala Lumpur untuk menolak kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN. Massa menuding Trump mendukung agresi Israel dan menyebut kehadirannya sebagai bentuk kontradiksi terhadap tujuan ASEAN. Ratusan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Sabtu 6 September 2025 untuk menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN. Massa membawa banner bertuliskan Trump "You are not welcome in Malaysia, guilty of genocide, dan US will take over Gaza Strip." Mereka juga meneriakkan slogan, memukul gendang, serta mengibarkan bendera Palestina. Massa menyatakan kehadiran Trump merupakan bentuk dukungan terhadap agresi Israel. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan menyebut Trump sebagai kriminal yang tak seharusnya menghadiri KTT ASEAN. Pihak Washington berulang kali menegaskan komitmen tak terguncang terhadap keamanan Israel, seraya menyatakan prioritas untuk mencegah eskalasi di Gaza. Massa menganggap kehadiran Trump kontradiktif dengan tujuan ASEAN yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka juga menolak anggapan bahwa penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat akan merugikan ekonomi regional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengumumkan kehadiran Trump dalam KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur. Trump dikonfirmasi akan hadir setelah membahas perdagangan dan peran Malaysia dalam mediasi konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Ini merupakan kunjungan ke ASEAN pertama Trump sejak tahun 2017. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan modernisasi TNI.
Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut P. John David Nalasakti Sondah bersama 160 prajurit. Kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Taon di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tentara Israel menghancurkan rumah seorang tahanan Palestina di tepi barat pada Selasa 9 September 2025 sebagai tindakan balasan atas penembakan mematikan di Yerusalem Timur sebelumnya. Penghancuran rumah tersebut menyulut bentrokan antara warga dan tentara Israel yang mengakibatkan 2 orang terluka. Rekaman menunjukkan momen penghancuran rumah tahanan Palestina Tebet Masalma di kota Beit Awa, wilayah barat daya Hebron. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengepung rumah Masalma dan melarang warga menghampiri sebelum menanam bahan peledak di dalamnya. Media melaporkan bahwa bentrokan antara pemuda setempat dan tentara terjadi saat penghancuran dan mengakibatkan 2 orang terluka. Otoritas Israel menuduh Masalma terlibat dalam serangan penembakan di barat daya Hebron pada Desember lalu. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan penembakan di Yerusalem Timur yang menyebabkan 6 orang tewas. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan komentar atas penghancuran tersebut. Ketegangan di tepi barat terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan tentara atau pemukim Israel. Pada periode yang sama, lebih dari 26 orang Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina di tepi barat menurut data resmi Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, protes massal di Nepal terus meluas membuat situasi politik kian tertekan. Tentara dikerahkan ke sejumlah kota besar untuk menjaga jalanan yang dipenuhi pengunjuk rasa. Ribuan demonstran turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi dan keputusan politik yang dinilai merugikan rakyat. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika polisi mencoba membubarkan massa dengan gas air mata. Bentrokan pun tak terhindarkan, sejumlah orang dilaporkan luka, termasuk aparat dan demonstran. Sebagai respons, pemerintah Nepal mengerahkan tentara untuk mengamankan jalan raya dan gedung-gedung pemerintahan. Namun pengerahan militer ini memicu kekhawatiran baru. Banyak pihak menilai langkah tersebut berpotensi membatasi ruang demokrasi dan memperburuk ketegangan. Organisasi hak asasi manusia menyerukan agar pemerintah menahan diri serta membuka dialog dengan para pengunjuk rasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit Beijing dipenuhi deretan helikopter dalam parade Hari Kemenangan yang digelar pada Rabu 3 September 2025. Formasi udara ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Helikopter terbang di atas lapangan Tiananmen membentuk angka 80 untuk memperingati 8 dekade berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Rekaman memperlihatkan formasi pesawat dengan latar landmark bersejarah Beijing yang disambut meriah oleh penonton. Sebanyak 10.000 personel militer turut ambil bagian dalam parade yang menampilkan rudal hipersonik, drone, dan tank tempur. Untuk pertama kalinya, rudal strategis antar benua DF-5C diperlihatkan ke publik. Tim atraksi udara juga melakukan manuver sambil membawa bendera Republik Rakyat Cina, Partai Komunis, dan Tentara Pembebas Rakyat. Parade dibuka dengan 80 tembakan meriam sebagai simbol setiap tahun sejak Hari Kemenangan. Acara ditutup dengan pelepasan 80.000 merpati perdamaian dan ratusan balon ke angkasa Beijing.
Sebanyak 26 pemimpin dunia hadir, termasuk Vladimir Putin, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian, Emerson Nagawa, hingga Presiden Prabowo Subianto. Parade ini menjadi yang terbesar dalam puluhan tahun, memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Cina-Jepang Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal milik Global Sumut Flotilla bernama Alma diduga diserang drone di lepas pantai Tunisia pada Rabu 10 September 2025 malam. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah tuduhan serangan serupa terhadap kapal lain yang berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Rekaman video di pelabuhan Sidi Bou Said Tunis menunjukkan bendera Palestina terpasang di atas kapal. Terlihat pula penjaga pantai Tunisia serta ambulans dan para medis di lokasi. JSF melaporkan kapal berbendera Inggris itu mengalami kerusakan akibat kebakaran di dek atas. Api telah dipadamkan dan seluruh penumpang serta awak kapal dilaporkan selamat. 2 hari sebelumnya juga terjadi tuduhan serangan drone terhadap kapal berbendera Portugal yang awalnya disebut tidak berdasar oleh pihak berwenang Tunisia. Pihak JSF mengatakan kini Tunisia sedang melakukan penyelidikan. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi. Flotilla ini merupakan bagian dari upaya global membebaskan blokade Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan melalui kapal sipil. JSF diketahui dikomandoi aktivis dan tokoh politik dari 44 negara, diantaranya aktivis Swedia Greta Thunberg dan anggota parlemen Portugal Mariana Mortágua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan festival Bonok-Bonok Maridiao. Festival tahunan ini menampilkan tarian tradisional suku Mamanua dan perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan festival Bonok-Bonok Maridiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanua dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanua, sedangkan Maridiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanua yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, sebuah serangan udara Israel menghancurkan sebuah gedung di Gaza. Peristiwa ini terjadi setelah warga menerima peringatan evakuasi dari IDF. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dan warga berkumpul di sekitar puing-puing bangunan yang hancur. Pengungsi mengatakan bahwa sebelum serangan terjadi, warga diminta untuk meninggalkan bangunan yang menjadi sasaran bom. Para pengungsi juga mempertanyakan sikap negara-negara Arab yang dinilainya hanya menyaksikan warga Gaza terus menjadi korban. Pusat Informasi Palestina mengumumkan bahwa sedikitnya 8 rumah di kamp pengungsi Shati hancur dalam serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF, Avichai Adrai, menuduh Hamas menggunakan masjid, rumah sakit, sekolah, tempat penampungan, fasilitas sipil, dan menara perumahan sebagai infrastruktur teroris. IDF menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap gedung-gedung tinggi di Gaza yang dianggap menjadi ancaman langsung. Sejak Oktober 2023, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga saat ini telah menyebabkan 64.718 orang Palestina tewas dan 163.859 orang terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, polisi menahan sejumlah demonstran saat ratusan orang memadati jalanan Paris untuk meluapkan kemarahan terhadap Presiden Emmanuel Macron. Unjuk rasa ini, pemirsa, merupakan bagian dari gerakan nasional yang disebut Block Everything menyusul kegoncangan politik di pemerintah Prancis. Polisi menahan sejumlah demonstran di Paris pada Rabu 10 September 2025 saat ratusan orang turun ke jalan untuk menyatakan protes terhadap Presiden Emmanuel Macron. Rekaman video menunjukkan polisi menutup jalan dan mendatangi pengunjuk rasa yang berkumpul di bawah hujan. Saat situasi memanas, petugas berusaha membubarkan massa dan menahan sejumlah orang. Aksi di Paris merupakan bagian dari gerakan Block Everything, hanya 2 hari setelah Francois Bayrou digulingkan sebagai Perdana Menteri, melalui voting tidak percaya terkait rencana penghematan anggaran. Dalam waktu 24 jam, Macron langsung menunjuk sekutunya Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru, yang menjadi Perdana Menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya, penyelenggara gerakan Block Everything mengajak pendukung untuk mengganggu transportasi, sekolah, dan layanan publik sebagai bentuk penolakan terhadap paket penghematan Bayrou. Otoritas mengerahkan 80.000 polisi di seluruh negeri, termasuk 6.000 di Paris, dengan perkiraan jumlah demonstran bisa mencapai 100.000 orang. Sejumlah penangkapan dilaporkan di Paris, Nantes, Montpellier, dan Rennes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman di tengah ketegangan yang berkecamuk. Hingga kini, pemirsa, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan perwakilan di Nepal untuk mengamankan para WNI ke tempat yang lebih aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Ahmad Mulacela, mengatakan seluruh warga negara Indonesia yang tengah menetap, berwisata hingga menghadiri sejumlah agenda internasional di Nepal dipastikan aman. Adapun memang total WNI yang dihubungi sebanyak 134 orang yang berada di sejumlah kota di negara Asia Selatan tersebut. Kepastian ini diungkapkan sehubung dengan koordinasi yang telah dijalankan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kathmandu bersama otoritas pemerintah setempat. Diketahui Kemlu mengimbau para WNI di Nepal untuk menghindari sejumlah titik unjuk rasa yang memanas dan terus meningkatkan kewaspadaan. Untuk memperkuat komunikasi evakuasi, KBRI Kathmandu menyediakan layanan panggilan darurat 24 jam bagi para WNI di Nepal. Hingga kini pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan situasi secara aktual di Nepal dan sesegera mungkin memulangkan para WNI apabila situasi yang semakin bergejolak. Selamat sore, sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Nepal, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa 134 WNI yang berada di Nepal dalam kondisi aman. Saat ini, KBRI juga telah menghubungi seluruh WNI tersebut, baik yang menetap di Nepal, sedang melakukan wisata maupun menghadiri pertemuan internasional di Kathmandu untuk memastikan bahwa keberadaan mereka dalam kondisi yang aman. KBRI juga telah memberikan himbauan agar masyarakat di sana menghindari lokasi-lokasi demonstrasi dan tetap waspada, dan untuk memberikan dukungan lebih lanjut juga menyediakan hotline 24 jam. Di samping itu, bagi masyarakat Indonesia yang menghadapi kendala untuk mengakses bandara yang ditutup, KBRI juga melakukan koordinasi dengan otoritas tempat untuk memastikan keselamatan mereka hingga mereka dapat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kehadiran Putri Kim Jong-un dalam acara resmi memicu spekulasi baru tentang suksesi kekuasaan di Korea Utara. Banyak pihak menilai sosok muda itu sedang dipersiapkan sebagai penerus dinasti Kim. Isyarat suksesi ini sekaligus menambahkan tekanan internasional terhadap politik tertutup di Pyongyang. Gadis yang diduga bernama Kim Ju-ae diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun. Ia muncul di beberapa acara resmi, termasuk mendampingi ayahnya dalam perjalanan ke China dan menghadiri acara militer. Media resmi Korea Utara hanya menyebutnya sebagai anak tercinta, tanpa menyebutkan nama atau status resmi sebagai penerus. Namun kemunculan berulang di panggung publik dinilai mengirim pesan kuat tentang suksesi kekuasaan. Intelijen Korea Selatan menilai Ju-ae dipersiapkan sebagai pewaris, meskipun masih ada kemungkinan anak lain yang juga sedang disiapkan. Langkah ini dinilai unik karena melawan tradisi patriarki yang kuat di Korea Utara. Hingga kini rezim Kim Jong-un belum memberikan konfirmasi resmi
sehingga spekulasi terus berkembang di tengah pengawasan ketat terhadap politik dalam negeri Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan pemirsa, di mana ribuan warga Palestina bergerak meninggalkan Gaza City melalui Wadi Gaza yang menjadi jalur utama pengungsian. Instruksi evakuasi dari tentara Israel menyebabkan ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru akan semakin memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga dengan bawaan seadanya berjalan kaki meninggalkan rumah mereka di bagian utara Gaza. Mereka melintasi Wadi Gaza, wilayah yang kini menjadi jalur utama pengungsian menuju selatan. Perintah evakuasi ini dipandang sebagai tahap baru operasi militer Israel yang menyasar wilayah padat penduduk di Gaza City. Pejabat pertahanan Israel mengklaim tujuan evakuasi adalah untuk melindungi warga sipil, namun badan-badan kemanusiaan memperingatkan ribuan orang terancam tanpa tempat aman untuk berlindung. Di lapangan terlihat antrean panjang pengungsi yang menyeberangi Wadi Gaza. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan lansia dengan suasana penuh tangis dan kepanikan. Sebagian warga mengaku tidak tahu kemana mereka harus pergi. Menurut laporan PBB, sejak operasi militer dimulai, ratusan ribu penduduk telah dipaksa mengungsi. Hal ini memicu krisis kemanusiaan terburuk di jalur Gaza dalam beberapa dekade. Hingga kini bantuan yang masuk masih terbatas, sementara makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Nepal kembali diguncang krisis politik setelah Perdana Menteri KP Sarma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes massa. Untuk memulihkan ketertiban, militer diterjunkan ke ibu kota Kathmandu. Di tengah kekosongan kepemimpinan, para demonstran mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki untuk memimpin pemerintah sementara. Aksi protes yang didominasi anak muda ini bermula dari pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Namun dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi penolakan terhadap korupsi, ketimpangan, dan dominasi elit politik. Militer diperintahkan untuk mengamankan kota, menyusul bentrokan yang menelan korban jiwa. 25 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 600 orang luka-luka. Di tengah kekosongan kepemimpinan, muncul nama Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang dinilai sebagai figur bersih dan independen untuk memimpin pemerintah transisi. Meski begitu, tidak semua kubu pengunjuk rasa setuju dengan penunjukan Karki. Sebagian menginginkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri, khususnya figur muda yang lebih mewakili aspirasi gerakan. Susila Karki telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin pemerintahan sementara. Namun keputusan final masih menunggu kesepakatan antara militer dan perwakilan demonstran. Hingga kini Nepal masih berada dalam ketidakpastian antara gelombang protes yang belum reda dan harapan akan masa depan politik yang lebih adil dan transparan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penembakan terhadap aktivis konservatif Charlie Kirk saat acara di Utah mendapatkan reaksi keras dari anggota Kongres dari berbagai partai politik. Mereka menyampaikan kecaman terhadap insiden ini dan menyerukan penolakan terhadap kekerasan politik di Amerika Serikat. Penembakan tersebut terjadi di Utah Valley University, di mana Charlie Kirk, pendiri Turning Point USA, ditembak saat sedang berbicara di hadapan mahasiswa.
Insiden ini langsung mendapatkan perhatian nasional dengan banyak anggota Kongres yang menyampaikan kecaman terhadap kejadian tersebut. Beberapa anggota Kongres yang pernah mengalami kekerasan politik sebelumnya, seperti Nancy Pelosi dan Gabriela Gifford, menyampaikan rasa kecemasan terhadap insiden ini, menekankan pentingnya menolak kekerasan dalam diskursus politik. Para pemimpin dari berbagai partai politik menyerukan persatuan dan penolakan terhadap kekerasan politik, menekankan bahwa perbedaan politik tidak harus menyebabkan konflik fisik. Penyelidikan oleh FBI masih berlanjut untuk menentukan motif dan identitas pelaku penembakan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah demonstran turun ke jalan di depan sebuah restoran terkenal di Washington DC untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump terkait konflik Israel-Gaza. Protes tersebut, pemirsa, terjadi saat Trump tiba menghadiri acara makan malam. Demonstran membawa plakat dan spanduk yang mengecam kebijakan pemerintah Trump yang menilai condong mendukung Israel secara tidak adil dan mengabaikan korban sipil di Gaza. Orang-orang tersebut mengajak pemimpin Amerika Serikat untuk memperbaiki kebijakan luar negeri dan mendorong perdamaian. Di sisi lain, pengaman restoran membatasi akses masuk dan mengawasi dengan ketat agar acara makan malam Trump berlangsung lancar tanpa gangguan. Meskipun terjadi konfrontasi singkat antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan, protes berlangsung damai. Protes ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang mengkritik kebijakan luar negeri Trump, terutama dalam menangani konflik di Timur Tengah. Saat Trump melanjutkan acara makan malamnya, para demonstran berjanji akan terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan yang dinilai memperburuk konflik dan mengabaikan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Nepal, larangan terhadap 26 platform media sosial menyulut amarah luas di kalangan generasi Z. Mereka mendesak pemerintah menjawab atas korupsi dan nepotisme yang diperkirakan telah membenci sistem politik. Protes berujung bentrokan dengan aparat ketertiban menyebabkan 19 orang meninggal dunia. Protes bermula setelah pemerintah memberlakukan pemblokiran media sosial yang tidak terdaftar, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Tujuannya dilaporkan untuk menangani misinformasi, penyalahgunaan identitas palsu, dan tindak kekerasan online. Tetapi banyak demonstran melihatnya sebagai upaya sensor dan pemadaman suara kebebasan digital. Massa yang didominasi kaum muda tumpah ke jalan, beberapa di antaranya memakai seragam sekolah atau perguruan tinggi, dengan seruan "Shutdown Corruption, Not Social Media", "Unban Social Media", dan "Youth Against Corruption". Kondisi ekonomi buruk, pengangguran tinggi, dan apa yang disebut lifestyle mewah anak-anak politisi memicu kekecewaan yang mengendap. Saat protes menuju gedung parlemen di Kathmandu, aparat mencoba menghambat dengan pagon, gas air mata, meriam air, dan batu-batu. Namun kerumunan berusaha menyusup. Aparat membalas dengan peluru hidup di beberapa titik. Akibatnya 19 orang demonstran tewas, ratusan lainnya luka-luka. Selain itu, protes meluas ke kota-kota lainnya seperti Itahari dan Sunsari. Pemerintah akhirnya menarik kebijakan pemblokiran dan mencabut larangan media sosial setelah konflik mematikan tersebut. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri karena tekanan rakyat. Namun demikian, protes masih terus berpotensi membuka luka-luka sistemik yang lama tertutup korupsi, nepotisme, dan kurangnya kesempatan bagi kaum muda. Rakyat menuntut perubahan struktural, bukan sekedar ganti pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes anti pemerintah di Nepal. Sedikitnya pemirsa 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara demonstran dan polisi. Parlemen Nepal di Kathmandu, gedung pemerintah dan bangunan lainnya dibakar demonstran pada Selasa 9 September 2025. Peristiwa terjadi di tengah pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli di saat protes anti pemerintah terus meluas. Rekaman udara menunjukkan asap pekat dan api menghanguskan sejumlah titik di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singha Durbar. Sebelumnya sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lain luka-luka akibat bentrokan antara polisi dan demonstran pada Senin 8 September 2025. Aksi kekerasan dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube. Pemerintah mengumumkan pemblokiran sejak Kamis setelah perusahaan media sosial dinilai gagal mendaftarkan diri sesuai aturan baru. Namun pada Senin malam pemerintah membatalkan blokir 26 platform, termasuk Facebook dan YouTube.
dengan alasan menghormati tuntutan generasi Z. Kerusuhan memuncak saat demonstran menerobos gedung parlemen, sementara polisi membalas dengan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam. Otoritas kota Kathmandu memperluas wilayah jam malam untuk mencegah kerusuhan meluas. Laporan menyebutkan lebih dari 100 orang termasuk 28 polisi mendapat perawatan medis. Sebagian demonstran membawa korban luka ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. India sebagai negara tetangga menyatakan keprihatinan dan mengungkapkan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa serta mendoakan kesembuhan para korban yang luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Guyana Irfaan Ali resmi dilantik untuk masa jabatan kedua. Pelantikan ini pemirsa digelar setelah ia dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Irfaan Ali pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2020, kini kembali memperoleh mandat rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Dalam upaya pelantikan di ibu kota Georgetown, ia berjanji untuk memanfaatkan kekayaan energi demi memajukan seluruh lapisan masyarakat. Guyana, sebuah negara kecil di Amerika Selatan, saat ini menjadi sorotan global setelah menemukan cadangan minyak dan gas besar di lepas pantai. Pendapatan besar dari sektor energi telah mengubah landasan ekonomi negara yang sebelumnya bertumpu pada pertanian dan pertambangan. Namun di tengah optimisme tersebut, Ali dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan kekayaan baru ini tidak hanya menguntungkan kalangan elit, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Guyana. Sejumlah pengamat menilai masa jabatan kedua ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah pembangunan Guyana di tengah arus besar investasi internasional dan persaingan geopolitik di kawasan. Hingga kini pemerintah Ali terus menegaskan komitmen untuk transparan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya dapat diselesaikan. Dalam pernyataan resminya, Trump mengungkapkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari ke depan. Trump menegaskan meski upaya menengahi konflik tersebut terbukti lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan, namun ia tetap optimis damai dapat dicapai lewat diplomasi. Dalam konferensi pers di Washington, Trump menyebutkan bahwa komunikasi dengan Moskow masih terbuka dan pembahasan mengenai langkah konkret menuju perdamaian akan segera dilakukan. Ia juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus mendorong dialog antar kedua pihak, serta mengupayakan jalur negosiasi yang dapat menghentikan pertumpahan darah di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Ribuan korban sipil telah berjatuhan dan kerusakan infrastruktur menyebar di sejumlah wilayah Ukraina. Pernyataan optimis Trump ini muncul di tengah tekanan internasional yang terus mendesak adanya solusi damai untuk mengakhiri perang tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kremlin terkait rencana pembicaraan antara kedua pemimpin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia Simpo. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, Pangeran Harry melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina untuk memberikan dukungan bagi tentara yang terluka akibat perang. Kehadiran Harry di ibu kota Kiev dikonfirmasi pihak perwakilannya, namun jadwalnya dirahasiakan demi alasan keamanan. Kunjungan ini merupakan kali kedua sejak invasi besar Rusia pada 2022. Sebelumnya ia sempat mengunjungi kota Lviv pada April lalu. Melalui Yayasan Arkwell, Harry bersama istrinya Meghan Markle menyumbangkan $500.000 untuk membantu anak-anak yang terluka di Gaza dan Ukraina. Dana tersebut akan digunakan untuk evakuasi medis dan pengembangan prostetik bagi anak-anak yang mengalami cedera serius. Selama di Kiev, Harry dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Yulia Sviridenko, mengunjungi Museum Sejarah Perang Dunia II, serta bertatap muka dengan sekitar 200 veteran.
Kunjungan ini bertepatan dengan lawatan Menteri Luar Negeri Inggris, Vladimir Over, yang mengumumkan sanksi baru terhadap pendapatan minyak dan suplai militer Rusia. Kunjungan ini menegaskan solidaritas Inggris di tengah serangan Rusia yang semakin intensif terhadap Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina dimulai. Kota Kiev menjadi sasaran utama dengan puluhan drone dan misil ditembakkan ke arah wilayah ibu kota. Akibat serangan ini, pemirsa, 2 orang tewas termasuk seorang ibu dan bayi berusia 3 bulan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan total 810 drone dan perangkap diluncurkan dalam serangan hari Minggu. Pihak militer mengklaim berhasil menjatuhkan 747 drone serta 4 misil yang menyertai serangan tersebut. Warga Kiev mengalami malam mencekam, sementara tim penyelamat berupaya mencari korban selamat di antara puing bangunan yang hancur. Hingga kini otoritas Ukraina menegaskan serangan Rusia semakin meningkat intensitasnya dan diprediksi akan berlanjut menjelang musim dingin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah. Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional. Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari CEO dan antara Rosan Roslani kembali melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk mematangkan pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, pemirsa, Rosan juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang akan menunjang fasilitas bagi jemaah haji Indonesia. Dalam rangka menegaskan komitmennya untuk pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah, CEO dan antara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah untuk mengawal langsung pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, Rosan tak hanya melakukan pembahasan bersama Royal Commission for Makkah City and juga Holy Sites, namun Rosan juga menindaklanjuti diskusi dengan Masar Project, Novetel Taker, Dala Group, Sedco Capital Fund, dan lainnya. Hal tersebut ia lakukan dalam rangka memastikan setiap proyek berjalan dengan dukungan kebijakan, kepastian hukum, serta akses kolaborasi lintas lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang berada di Jeddah, akan kembali ke Jakarta selama 2 hari perjalanan di Jeddah dan juga di Mekah dalam rangka mewujudkan harapan dari Bapak Presiden Prabowo dan juga masyarakat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Insya Allah bisa terlaksana. Kami bertemu dengan banyak sekali pihak, termasuk dari pihak pemerintah, Kementerian Investasinya, Royal Commission Mekah, dan yang lain-lain. Dan tentunya adalah follow up dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah di dalam pertemuan ini responnya tetap positif dan kita akan mengajukan penawaran sesuai yang sudah dijadwalkan oleh Royal Commission of Mekah pada akhir bulan Oktober. Alhamdulillah di tengah padatnya kesibukan di Jeddah dan Mekah ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah umroh. Mohon doa dan restunya, semoga yang kami lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dan karunia dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan sebelumnya, Rosan juga telah meninjau lebih dari 10 lahan kandidat dan 3 proyek besar di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri Sugiono menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung keluarga staf KBRI 5 yang gugur saat bertugas. Bentuk dukungan itu, pemirsa, ditunjukkan melalui penanggungan biaya pendidikan anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba.
Dalam ungkapan duka dan empati mendalam, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak dari mendiang staf KBRI 5, Zetro Leonardo Purba. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada keluarga saat Menlu turut menjemput jenazah almarhum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 September 2025 Senin malam. Menlu Sugiono juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo, yang disebutnya sebagai kehilangan besar bagi keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ia meyakini almarhum telah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses terkait secara terbuka dan tuntas. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Di lokasi yang sama, perwakilan keluarga Tiopan Purba menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menlu, termasuk atas pembiayaan pendidikan anak-anak almarhum dan fasilitas pemulangan jenazah dari Peru. Keluarga juga meyakini pemerintah akan terus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung di Peru. Kami sangat berbangga karena Pak Menlu sudah menyatakan statement untuk memberikan tanggung jawab untuk anak-anak ini sekolahnya sampai setinggi-tingginya. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini betul-betul Bapak wujud nyatakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Nepal setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial, menyebabkan bentrokan yang menelan 19 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Kebijakan ini memicu amarah publik yang menilai pemerintah telah membatasi kebebasan untuk berekspresi. Kerusuhan melanda Nepal pasca blokir akses media sosial oleh pemerintah setempat. Sejak Jumat 2025, pemerintah telah menutup akses ke 26 platform populer seperti Facebook, YouTube, X, dan Telegram. Warga menganggap kebijakan ini sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi. Pada Senin, tensi memuncak saat demonstrasi mencoba menerobos kawat berduri di dekat gedung parlemen dan dibubarkan aparat dengan gas air mata, semprotan air, pentungan, dan peluru karet. Akibat bentrokan, 19 orang meninggal dunia dan sekitar 400 orang terluka, di antaranya lebih dari 100 anggota polisi. Juru bicara kepolisian Kathmandu menjelaskan sebanyak 17 korban tewas berasal dari ibu kota, sementara 2 orang lainnya dari distrik Sunsari. PBB melalui Kantor Hak Asasi Manusia mengekspresikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dan mendesak pemerintah Nepal melakukan penyelidikan cepat dan transparan terhadap tindakan aparat keamanan. Natania Astria, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kamp pengungsian di Gaza Selatan melaporkan keadaan memprihatinkan, kepadatan yang ekstrim, keterbatasan makanan dan air bersih, serta sanitasi yang sehat dipertanyakan. Kesehatan warga memburuk dan juga penyakit mulai menyebar. Berdasarkan laporan OCHA dan Lembaga HAM, beberapa keluarga disatukan dalam ruang kelas yang sangat kecil untuk menampung beberapa rumah tangga. Sanitasi di kamp tersebut membuat kondisi kesehatan menjadi rentan hingga air bersih langka dan warga terpaksa menggunakan air yang tidak terjamin keamanannya. Bantuan pangan didistribusikan tidak sesuai kebutuhan. Banyak keluarga yang tidak menerima bantuan untuk bahan makanan sehari-hari, terutama protein, buah, dan sayur segar. Keadaan ini menyebabkan munculnya penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan pertumbuhan komplikasi pada anak-anak. Situasi ini menegaskan kebutuhan darurat untuk meningkatkan bantuan humanitas, termasuk makanan bergizi, pasokan air bersih, dan penguatan sanitasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto menyebut perdagangan dan keuangan jadi senjata politik dunia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin kerjasama BRICS untuk kekuatan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdagangan dan keuangan kini digunakan sebagai senjata dalam politik dunia. Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September pada Senin malam. Prabowo juga mendukung langkah BRICS dalam memperkuat kerjasama antar negara. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dan menghormati kepemimpinan Presiden Brazil Lula da Silva. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan koordinasi di antara anggota BRICS. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari China, Rusia, India, Iran, Mesir, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. In this present world of uncertainty,
of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Swart di Markas Besar TNI Jakarta Timur. Pertemuan ini, pemirsa, menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Australia, khususnya di bidang kerjasama militer dan stabilitas kawasan. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Swart, ke Markas Besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional, termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin, baik melalui latihan bersama seperti Keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Dalam seminggu terakhir, pemirsa, dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Sudah hampir 2 tahun Gaza diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. Israel telah membunuh lebih dari 64.200 orang, menghancurkan wilayah-wilayah Palestina, dan membiarkan orang-orang yang selamat menghadapi bencana kelaparan. Meski secara politik Israel sulit dihentikan, solidaritas kemanusiaan dari penjuru dunia tak berhenti berpihak ke Palestina. Suara-suara kebenaran terus meluas dan dukungan kemanusiaan terus digaungkan serta dikirimkan. Dalam seminggu terakhir, dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Misi kemanusiaan ini dikenal dengan Global Support Flotilla, yang pertama kali berangkat dari Spanyol. Kapal-kapal berisi delegasi dari 44 negara membawa aktivis, pekerja kemanusiaan, dokter, pelaut, dan pasokan kemanusiaan yang mendesak. Demikian dilansir dari Al Jazeera. Menurut laporan, delegasi yang menuju ke Gaza tidak terafiliasi dengan pemerintah atau politik manapun. Mereka adalah delegasi kemanusiaan yang ingin melawan penindasan dan ketidakadilan. Diperkirakan rombongan kapal-kapal kemanusiaan akan memerlukan waktu 7 hingga 8 hari untuk menempuh perjalanan sekitar 3.000 km ke Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pemerintah Korea Selatan mengirim pesawat khusus ke Amerika Serikat untuk memulangkan pekerja yang terjaring penggerebekan imigrasi di Georgia.
Langkah ini pemirsa sekaligus menjadi tindakan diplomatik untuk menunjukkan kepedulian terhadap warga negara di luar negeri. Petugas imigrasi Amerika Serikat melakukan penggerebekan di sebuah pabrik manufaktur di Georgia. Puluhan pekerja Korea Selatan ditahan dengan alasan melanggar aturan visa dan izin kerja. Sebagian di antara mereka dianggap tidak memiliki dokumen lengkap, namun pejabat Korsel menyebut banyak pekerja masih dalam proses perpanjangan visa. Pihak keluarga di Seoul mengaku cemas dan berkumpul di Bandara Internasional Incheon untuk menunggu kepulangan kerabat mereka. Mereka meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pendampingan hukum. Pemerintah Korea Selatan menegaskan akan menuntut penjelasan dari Washington atas penangkapan massal tersebut. Kasus ini dinilai bisa memicu ketegangan diplomatik meski hubungan kedua negara selama ini dekat dalam bidang keamanan dan ekonomi. Hingga kini pesawat khusus yang dikirim masih dalam perjalanan dan dijadwalkan membawa pulang pekerja yang ditahan ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana lagi Timur Tengah menghadirkan fenomena langka dan memukau. Gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai Blood Moon kembali terlihat dan menjadi gerhana bulan total kedua yang terjadi sepanjang tahun ini. Bulan tampil bercahaya merah kegelapan, memikat perhatian warga. Blood Moon terjadi saat bumi berada tepat di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan sepenuhnya. Meski demikian, sebagian cahaya matahari masih menembus atmosfer bumi dan terpantul ke arah bulan, memberikan warna merah gelap yang khas. Warga di sejumlah negara Timur Tengah turun ke jalan dan ruang terbuka untuk menyaksikan peristiwa langit ini. Sebagian besar mengabadikan melalui telepon genggam dan kamera, sementara yang lain menyaksikan secara langsung tanpa alat bantu. Momen ini menjadi sajian visual yang jarang terulang dan menarik antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan. Ahli astronomi menjelaskan gerhana bulan total aman dilihat tanpa perlindungan khusus untuk mata, berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan alat pelindung. Mereka menyebut fenomena Blood Moon bukan hanya indah dipandang, namun juga memberikan informasi ilmiah mengenai kondisi atmosfer bumi. Ini adalah gerhana bulan total kedua yang terjadi di tahun 2025, sekaligus menjadikan langit Timur Tengah sebagai panggung spektakuler untuk keindahan astronomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia Sinpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.